Kita akan membahas sedikit tentang perkara kesabaran. Perkara kesabaran ini adalah perkara atau apa yang dialami oleh jiwa atau hati. Dan ini adalah suatu amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidaklah kehidupan kita dalam kesehariannya mesti dan pasti ada amalan kesabaran yang ada di dalamnya. Karena setiap kehidupan kita ada ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai para ulama menyebutkan tentang kesabaran itu sesuatu kebaikan yang tidak pernah redup. Kata para ulama, innallaha ja'ala sabra jawadan la yakun. Sesungguhnya Allah menjadikan kesabaran itu suatu kebaikan yang tidak pernah pudar. Shariman la yanbu, pedang yang tidak pernah tumpul. Wa jundan la yuhzam, kesabaran itu ibarat pasukan yang tidak pernah terkalahkan. Wa husnan la yuhdam, kesabaran itu ibarat bangunan atau benteng yang tidak akan hancur, tidak pernah hancur. Wa mudiyatan la yudillu raqibaha, demikian pula kesabaran itu suatu kendaraan yang tidak akan pernah menyesatkan pengendaranya. Fahuwa nasru mutalaziman, kesabaran itu beserta dengan pertolongan itu sesuatu yang saling melazimkan, atau kesabaran dan pertolongan itu saling mengikuti. Tidak ada pertolongan kecuali dibarengi dengan kesabaran, dan ujung dari kesabaran pasti akan mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semakna dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, wa'lam anna fi sabri ala ma takrahuna khairan katsiran. Ketahuilah sesungguhnya kesabaran di atas perkara yang kalian tidak sukai itu di dalamnya terkandung kebaikan yang sangat banyak. Wa inna nasra ma'as sabri, dan sesungguhnya pertolongan Allah itu selalu bersama dengan kesabaran. Baik. Demikian pula para ulama menyebutkan kesabaran itu ibarat bekal para pejuang apabila pertolongan itu telah datangnya. Apabila pertolongan itu telah datangnya, maka tidak ada pilihan dan tidak ada tameng yang lebih kuat daripada yang namanya kesabaran. Lalu apa itu sabar? Bagaimana jenis kesabaran? Maka kesabaran itu secara bahasa, kesabaran secara bahasa adalah al-habsu, yakni menahan. Secara bahasa as-sabru dari kata al-habsu, yakni menahan. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Tahanlah dirimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahanlah dirimu untuk selalu bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb-nya di pagi dan di sore hari. Mereka menginginkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini menggunakan kata as-sabr, wasbir nafsak, sabarkanlah dirimu. Baik. Demikian pula ungkapan orang-orang Arab ketika itu, kutilah sabra, seseorang dibunuh karena sabran, yakni dibunuh dalam keadaan tidak bisa melawan. Jadi ini asal kata dari sabar, yakni menahan. Lalu bagaimana lafaz atau makna sabar itu secara istilah? Secara istilah adalah menahan diri, hafdzun nafsi, menahan diri dari berbuat keharuman yang Allah haramkan, atau menahan diri supaya tetap berada di atas ketaatan kepada Allah, dan menahan diri supaya tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas musibah yang menimpanya. Ini yang namanya kesabaran secara istilah. Lalu
hukum sabar. Adapun sabar di dalam Islam ini suatu ibadah yang sangat besar, ibadah yang sangat mulia, dan hukumnya wajib. Ya. Hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu." Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kalian, tambahlah kesabaran kalian, warabitu, dan berribatlah kalian. Ribat ini yakni mereka menjaga perbatasan antara negeri kaum muslimin dengan negara kufar. Mereka ini ribat, berjaga-jaga. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kepada Allah, semoga kalian beruntung, agar kalian beruntung. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Minta tolonglah kepada Allah dengan perantara sabar dan perantara salat. Ya. Ini di dalam surat Al-Baqarah, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Minta tolonglah kalian dengan sabar dan salat. Jadi seorang muslim apabila dia ditimpa musibah, perkara yang mengguncang dirinya, maka dua hal ini adalah sesuatu yang mesti ditempuh, yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan di dalam Al-Qur'an, yakni salat dan bersabar. Jadi kalau kita ditimpa musibah, ya jangan kemana-mana, ya, tetap sabar dalam artian berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berucap ucapan yang buruk, tidak berprasangka yang buruk kepada Allah, kemudian dirikan salat. Salat apa saja, baik itu salat yang muqayyad, yakni yang disebutkan seperti salat 5 waktu atau salat sunnah, demikian pula salat mutlak, yakni salat yang tidak terikat dengan sesuatu. Seseorang ingin mendirikan salat, ya, maka dia dirikan saja dengan salat mutlak. Maka ini jalan keluar bagi seorang muslim apabila dia ditimpa musibah. Apabila dia ditimpa musibah, maka perkara sabar ini adalah perkara yang wajib, dan bentuk kesabaran itu ada berbeda-beda bentuknya. Kalau seseorang sedang menahan amarah, ada perkara yang membuat dia harus menahan amarah karena terjadi sesuatu yang menimpa dia, kezaliman dari orang lain misalkan, atau kecurangan, kemudian dia marah dan hendak melakukan kecurangan atau kezaliman yang melebihi daripada itu, maka dia harus menahan hal tersebut. Ketika dia berusaha menahannya, maka itu diistilahkan dengan kazmul ghaib. Ya. Dia menahan amarah. Demikian pula ketika berada di medan perang, ya, maka dia diperhadapkan dengan musuh yang menakutkan. Maka ujian dia bagaimana supaya dia tidak boleh lari. Dia harus menahan dirinya ketika jihad fisabilillah, tidak boleh mundur ke belakang. Maka ketika itu kesabaran disebut dengan asy-syaja'ah, keberanian. Ya, seseorang harus memaksa dirinya untuk berani meskipun asalnya dia seorang yang penakut. Namun dalam kondisi jihad fisabilillah, berhadapan-hadapan, tidak boleh lari. Ada ancaman yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu dia harus memunculkan keberaniannya. Maka ketika itu sabar dibutuhkan. Ya, sabar untuk mengalahkan hatinya supaya jangan sampai lari. Maka ketika itu kesabaran disebut dengan asy-syaja'ah, keberanian. Ada lagi kesabaran ketika seseorang, ya, menahan dirinya ketika dia ditimpa kemiskinan, kemudian dia melihat, ya, di sana ada harta orang lain, dia ingin minta-minta padahal masih mampu untuk bekerja, maka dia menahan dirinya supaya tidak melakukan perkara tersebut. Dia tetap menjaga kehormatannya. Dia sabarkan dirinya untuk mencukupkan dengan perkara yang halal saja. Sementara perkara yang haram banyak di sekitarnya. Maka ketika itu kesabaran namanya al-iffah, yakni menjaga kehormatan. Ini bentuk-bentuk kesabaran. Jadi kesabaran itu tidak melulu orang dizolimi kemudian dia tidak membalas. Nah, itu kesabaran sangat luas maknanya. Ya, sangat luas maknanya. Ini makna kesabaran. Atau kesabaran supaya dia tetap harus berlaku adil. Ya. Meskipun ketika berlaku adil itu memudaratkan dirinya.
Atau kesabaran untuk berucap dengan ucapan yang jujur di pengadilan misalkan. Dia kalau berkata jujur akan memudaratkan keluarganya atau memudaratkan dirinya. Maka ketika itu dia berkata jujur, ya dia sabarkan dirinya untuk tetap berada di atas al-haq, di atas kebenaran, agar dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk kesabaran, sangat luas maknanya. Dari sini bisa kita pahami yang namanya kesabaran itu tidak ada batasnya. Ya, sebagian orang mengatakan, wah sabar itu ada batasnya. Kapan bangkitnya? Itu pemahaman dia yang sempit tentang kesabaran. Dia kesabaran itu ya menahan diri dari, ya artinya tidak melawan. Padahal kesabaran itu sangat luas maknanya. Makanya kalau kita melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita tanya siapa orang yang paling sabar di muka bumi ini, maka kita katakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana sepak terjang beliau? Beliau kalau di medan perang orang-orang yang paling berani. Iya. Bahkan Ali radhiyallahu taala yang paling dikenal dengan pemberaninya, ketika di medan perang dan dua saf saling berhadapan-hadapan, sudah tidak ada lagi tempat lari, justru para sahabat itu berada di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka mengatakan tidak ada yang paling dekat jaraknya dengan musuh kecuali Rasul. Padahal beliau orang paling sabar, tapi beliau yang paling depan. Ketika di perang Hunain, ya, di mana ya, sebagian para sahabat ketika itu menyangka mereka bisa menguasai medan perang karena jumlahnya yang sangat banyak. Ya. Timbul rasa ujub dalam dirinya. Wah, kita ini tidak mungkin dikalahkan. Apalagi ada Rasul. Rasul selama berperang tidak pernah kalah. Maka ketika itu para sahabat merasa ada perasaan ya, ujub, bangga dengan dirinya. Ya namanya juga manusia biasa. Ya, tapi justru itu adalah sebab ya, Allah Subhanahu wa taala kemudian menguji mereka. Ternyata begitu mereka berada di suatu lembah, dari atas mereka dihujani panah, sehingga mereka kocar-kacir para sahabat ketika itu. Ya. Mereka pun akhirnya ya, banyak yang mundur. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus maju ke depan. Ya, dia mengatakan, Ana Ibnul Muttalib, ya, Ana Nabiyyun lakali. Saya ini anaknya Abdul Muttalib, yakni maksudnya cucunya, dan saya ini adalah nabi yang tidak berdusta. Sambil beliau terus maju, begitu para sahabat melihat Rasul berada di barisan paling depan, mereka pun akhirnya berkumpul di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam urusan keluarga juga demikian. Istrinya 9 yang sampai beliau meninggal, istri beliau 9. Iya. Itu ya 1-2 istri saja kita mungkin agak repot urusnya, bahkan mungkin tidak sabar. Nah, ini 9 istri. Menunjukkan bagaimana sabarnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menahan dirinya. Iya. Ini menunjukkan bagaimana sabarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kesabaran ini bisa mengantarkan kepada kedermawanan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Hunain, dari perang Hunain, beliau mendapatkan ratusan ekor unta. Ya, ratusan ekor unta. Ketika itu Abu Sufyan yang masih musyrik, ya, dia ikut juga bersama Nabi mengikuti perang Hunain. Padahal Abu Sufyan ini orang yang paling benci kepada Nabi sebelumnya, bahkan berperang melawan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang-orang sudah pada masuk Islam, Abu Sufyan belum mau. Ya, padahal kalau seandainya Nabi mengikuti ya kebanyakan manusia, wah ini Abu Sufyan ini siapa ini penghalang, ini disingkirkan saja. Tapi tidak demikian. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada Abu Sufyan ini 100 ekor unta. 100 ekor unta. Mulai goyang perasaannya, mulai berangsur-angsur cair kebenciannya kepada Nabi. Setelah dikasih 100 ekor unta, dikasih lagi 100 ekor unta. Wah, langsung luluh perasaannya, langsung mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan tidak ada wajah yang paling aku cintai kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini adalah buah dari kesabaran. Ya, buah dari kesabaran. Artinya kesabaran itu sangat luas maknanya, tidak semata-mata ya, menahan diri untuk melakukan atau membalas ya,
Meskipun membalas itu sendiri adalah perkara yang dibolehkan. Membalas kezaliman seseorang, namun takarannya adalah membalas dengan yang semisal. Tidak boleh melebihi. Apabila melebihi, maka berarti dia telah membuat kezaliman yang baru. Ini tentang makna kesabaran. Lalu apa buah daripada kesabaran? Jadi bagaimana kalau kita sudah paham bagaimana apa itu kesabaran dan bagaimana cakupannya, lingkupannya, maka kalau demikian berarti kesabaran itu tidak ada batasannya. Ya, kesabaran itu tidak ada batasnya. Lalu apa buah daripada kesabaran? Karena semua amalan, tidak ada satu amalan kecuali mesti pijakannya seseorang harus bersabar. Ya, karena kesabaran itu, karena amalan ketaatan itu selalu tidak enak, ya. Tidak enak, tidak disukai oleh jiwa. Makanya ada sebagian yang mengatakan, ya kenapa katanya yang haram itu selalu enak, sementara yang ketaatan itu selalu tidak enak. Ya memang demikian ujiannya seorang yang ada di muka bumi ini. Namun kalau seseorang bersabar, maka akan ada keutamaan-keutamaan yang diperoleh. Yang pertama, keberuntungan. Keberuntungan itu tidak didapatkan kecuali mereka yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu isbiru washabiru warabitu." Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Washabiru, tambah kesabaran kalian. Jadi, kalau seseorang sudah beriman, maka tidak saja bersabar, tapi harus dia tambah kesabarannya. Karena yang namanya orang beriman itu dan benar-benar menjalankan ketaatan, pasti dia akan mendapatkan ujian. Warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian beruntung. Yang kedua, di antara keutamaan atau hasil yang diperoleh seorang apabila bersabar adalah dia akan dihindarkan dari kerugian. Dihindarkan dari kerugian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Demi waktu, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manusia semua dalam kerugian. Artinya tidak ada satu waktu kecuali harus kita pertanggungjawabkan. Dan seseorang pasti mendapatkan kerugian kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mereka yang saling mewasiatkan dalam perkara al-haq dan saling mewasiatkan dalam perkara kesabaran. Yang lainnya lagi, kesabaran itu adalah merupakan sebab ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan sebab mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illal ladzina sabaru wa 'amilus shalihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir." Kecuali orang-orang yang bersabar dan melakukan amal saleh, mereka lah orang-orang yang mendapatkan maghfirah, ampunan serta ganjaran yang sangat besar. Ganjaran yang sangat besar. Jadi kalau kita membaca tentang kesabaran, itu selalu digandengkan dengan amalan ketaatan. Kalau kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala tentang kesabaran, itu selalu dibarengi dengan amalan. Artinya apa? Seorang yang bersabar bukan berarti vakum. Seorang yang bersabar bukan berarti dia kemudian kurang amalannya. Tetapi kesabaran itu justru mengantarkan dia untuk tetap beramal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayat yang barusan kita bacakan dalam surat Hud, illal ladzina sabaru wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal saleh. Demikian pula dalam surat Al-'Asr, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Disebutkan selalu ada gandengan untuk beramal. Ya. Jadi ketika seseorang bisa bersabar, maka mengantarkannya untuk tetap bisa beramal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kesabaran itu adalah jalan menuju surga.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha," atau di dalam hadis ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qala," sesungguhnya Allah bersabda, Allah berfirman, "Idza talaitu 'abdi bihabibatayhi fasabara awatuhu minhuma al-jannata." Sesungguhnya Allah apabila menguji seorang hamba dengan bihabibatayhi, yakni dengan kedua matanya, yakni dibuat buta oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia bersabar, maka aku akan menggantikannya dengan jannah. Ya, aku akan ganti kedua matanya dengan, yakni diganti balas dengan jannah, disebabkan musibah yang Allah timpakan kepada kedua matanya. Ya. Tapi ini bukan berarti ketika seorang buta dia tidak beramal. Dia tetap beramal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang dia mampu. Jadi kesabaran ini apabila kita ditimpa musibah dan seseorang bersabar, maka ada satu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni akan digugurkan dosa-dosanya. Ya. Seorang yang ditimpa musibah, sesuatu yang menyakitkan, kemudian dia bersabar. Bersabar dalam artian dia tetap berprasangka baik kepada Allah. Lisannya tidak mengucapkan perkara yang Allah haramkan. Juga anggota badannya tidak mengantarkannya untuk berbuat kerusakan atau berbuat yang Allah haramkan. Nah, itu baru dikatakan bersabar. Ya, jangan dia katakan sabar-sabar tapi lisannya juga tetap mencaci atau dengan penuh kezaliman mencaci orang lain. Nah, ini namanya bukan kesabaran. Atau berprasangka buruk kepada Allah. Dia ditimpa musibah, dia tidak melakukan apa-apa dari kezaliman, dia tidak melakukan apa dari maksiat, tapi hatinya berprasangka buruk kepada Allah. Ini apalagi kayaknya Allah ini tidak mengasihani saya. Nah, ini dikatakan dia tidak bersabar. Seseorang apabila bersabar menahan dirinya dari maksiat kepada Allah, baik hati, lisan ataupun badannya, anggota badannya, ketika dia mendapatkan musibah, maka jaminan dari Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Ya, semakin kuat musibah yang menyakitkan hatinya, makin besar pula ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kata para ulama, ya, seseorang apabila ditimpa musibah, hal yang menyakitkan, maka jangan dia sekedar bersabar, tapi dia juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya dia mendapatkan dua keutamaan sekaligus dari musibah yang menimpanya. Yang pertama, keutamaan diampuninya dosa. Yang kedua, ditinggikan derajatnya di sisi Allah atau diberikan pahala. Ya, jadi ketika ditimpa musibah, dia harapkan pahala. Dia harapkan pahala. Jadi dia dapat dua keutamaan, digugurkan dosanya, ditambahkan pahalanya, atau diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan kesabaran seseorang dijamin akan mendapatkan Baitul Hamd, yaitu rumah kemuliaan di surga. Di dalam hadis disebutkan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, apabila seseorang ditimpa musibah dengan matinya anaknya, kematian anaknya, disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata waladul 'abdi," apabila mati anaknya seorang hamba, qala Allahu lil malaika, berkata Allah kepada malaikatnya, qabtum atau qabantum walad 'abdi. Allah berkata, kalian telah, sambil mengatakan bahwa Allah Maha Tahu, sambil bertanya, kalian telah mematikan, telah mengambil anak dari hambaku. Fayaquluna, para malaikat mengatakan iya. Fayaqul, maka Allah kembali mengatakan, qabantum thamarata fu'adi,
fayaqulun hamidaka wastarja'. Hamba mengatakan ya, segala puji bagimu, alhamdulillah, dan dia mengatakan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fayaqulullah, maka Allah berkata, ibnu li abdi ya, ubnu li abdi baitan fil jannati, bangunkan untuknya hambaku ini rumah di surga, wasamuhu baital hamdi, dan namakan rumah itu dengan baitul hamd. Namakan rumah itu dengan baitul hamd, rumah yang terpuji atau rumah pujian. Ini tentang banyak sekali faedah dari kesabaran. Banyak sekali faedah dari kesabaran. Yang paling besarnya lagi dari buah kesabaran adalah ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Allah bersama orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Ya. Kebersamaan Allah ini tentunya bukan berarti zat Allah bersama orang yang sabar. Ya. Kalau satu orang sabar, dua orang sabar, tiga orang sabar, kemudian berpecah, terus Allah kepada orang yang mana semuanya bersabar. Maka yang dimaukan dengan ma'iyatullah, kebersamaan Allah di sini artinya pertolongan dan keberpihakan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar, yakni Allah memihak dan menolong orang-orang yang bersabar. Tapi sebagian orang mengatakan, ini Allah itu bersama dengan kita. Allah di mana-mana, atau Allah tidak memiliki tempat dimanapun dari alam semesta ini, itulah Allah. Ini macam-macam ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berada di langit. Zat Allah berada di langit. Sehingga kita apabila berdoa maka kita menghadap ke langit. Adapun ayat-ayat yang menerangkan tentang kebersamaan Allah, Allah bersama orang-orang yang beriman, Allah mengetahui di mana kalian berada, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Itu maksudnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas kalau Allah mengatakan, ya, Allah bersama kalian, Allah mengetahui di mana kalian berada. Artinya kekuasaan dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Adapun zat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak bersama dengan makhluknya. Allah di tempat, ya, Allah Subhanahu wa taala di tempat yang tidak bersama dengan makhluknya, di mana Allah Subhanahu wa taala bersendirian dan tidak ada dan semua makhluk butuh kepada Allah, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula keutamaan dari sabar adalah diselamatkan dari musuh-musuh. Kesabaran itu mengantarkan seseorang diselamatkan dari musuh-musuhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a." Kalau kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah, maka musuh-musuh kalian tidak akan makar-makar musuh kalian tidak akan mampu memudaratkan kalian. Musuh-musuh atau makar musuh-musuh kalian tidak akan mampu memudaratkan kalian. Ini syaratnya adalah intasbiru wa tattaqu. Kalau kalian bersabar dan kalau kalian bertakwa. Maka ini sangat banyak buah dari kesabaran. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, itu banyak sekali buah dari balasan dari kesabaran. Intinya kesabaran itu adalah suatu perkara yang wajib bagi setiap yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan orang-orang kafir saja, musuh-musuh Allah saja juga bersabar untuk bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang zalim saja juga bersabar di atas kezalimannya untuk menghancurkan orang-orang yang berada di atas kebenaran. Mereka juga bersabar, tapi kesabarannya mereka tidak mendapatkan, tidak bernilai apa-apa, justru merugikan mereka sendiri. Sementara kesabarannya orang-orang yang beriman atau kesabarannya orang-orang yang berada di atas al-haq itu akan mendatangkan kebaikan. Syaratnya dua tadi, ya, yakni tidak melakukan kezaliman, ya, atau tidak berburuk sangka kepada Allah,
tidak membalas kezaliman melebihi dari kezaliman yang diberikan, atau tidak berucap dengan menunjukkan ketidakridhoannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua kesabaran itu ujungnya adalah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kesabaran agar kita mampu menjalani kehidupan kita, ujian-ujian yang Allah berikan. Kita mampu menjalaninya, kita menghadapinya dengan tetap berada di atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.